Majelis Kehormatan dengan rumusan yang berbunyi, untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 27A ayat 1 yang dirujuk oleh ayat 2 menyatakan, Mahkamah Konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Untuk menindaklanjuti perintah ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan PMK Nomor 11 Tahun 2024 yang menegaskan Majelis Kehormatan memiliki fungsi untuk menjaga kode etik Hakim Konstitusi dari potensi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Laporan Majelis Kehormatan periode masa kerja 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 disusun berdasarkan wewenang Majelis Kehormatan yang dituangkan pada pasal 3 PMK 11 2024 bahwa kewenangan Majelis Kehormatan adalah A. Menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah. B. Memantau penerapan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Dan C. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Angka 1. Menjaga keluhuran martabat dan kehormatan mahkamah. Majelis Kehormatan secara proaktif senantiasa berupaya menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan cara antara lain A. Memberi ruang bagi Hakim Konstitusi untuk melakukan konsultasi kepada Majelis Kehormatan. B. Menyampaikan himbauan kepada ketua dan atau wakil ketua dan atau anggota Hakim Konstitusi yang saat ini masih menjabat sebagai pimpinan atau pengurus inti dalam organisasi profesi atau organisasi lain untuk berkenan mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan tersebut. C. Menyusun konsep perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. D. Menyusun konsep perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 PMK 2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi atau Sabta Karsa Utama. E. Menyampaikan pertimbangan atas pertanyaan yang diajukan oleh 3 orang Hakim Konstitusi berkenaan dengan adanya judicial review perkara nomor 111 PUU 22 Romawi 2024, perkara nomor 156 PUU 22 Romawi 2024 dan perkara nomor 182 PUU 22 Romawi 2024. F. Imbauan untuk menyusun SOP dan mekanisme persidangan khususnya dalam ruang RPH untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan surat rekomendasi Majelis Kehormatan nomor 95 MKMK 07 2024. Selain itu, Majelis Kehormatan juga mengingatkan Hakim Konstitusi perihal potensi adanya penilaian masyarakat yang menganggap telah terjadi pelanggaran etik, antara lain aktivitas Hakim Konstitusi dalam memanfaatkan media sosial pribadinya. B. Konsistensi dan integritas Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di atas kepentingan pribadi maupun golongan. C. Menegaskan kepada Hakim Konstitusi untuk lebih mengutamakan tugas-tugas pokok sebagai Hakim Konstitusi dibandingkan tugas-tugas non-yudisial, lebih-lebih aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan status dan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. D. Surat dengan nomor 41 MKMK 12 2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unisula Dr. Anwar Usman SH MH. Memantau pelaksanaan kode etik, dalam hal ini kehadiran Hakim Konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyawaratan hakim. Tabel 1 rekapitulasi pelaksanaan sidang. Jumlah sidang 1093, jumlah perkara yang disidangkan
672, jumlah sidang pendahuluan 264, jumlah sidang perbaikan permohonan 240, jumlah sidang pleno 323, dan jumlah sidang putusan 264. Tabel 2, rekap kehadiran hakim dalam sidang. 1. Suhartoyo, sidang pleno, hadir 584, tidak hadir 5. Sidang panel, hadir 160, tidak hadir 0. Saldi Isra, sidang pleno, hadir 582, tidak hadir 7. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 1. Arif Hidayat, sidang pleno, hadir 561, tidak hadir 28. Sidang panel, hadir 152, tidak hadir 4. Anwar Usman, hadir sidang pleno, hadir 508, tidak hadir 81. Sidang panel, hadir 128, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih, sidang pleno, hadir 580, tidak hadir 9. Sidang panel, hadir 163, tidak hadir 2. Daniel Yusmik Pancastaki, hadir sidang pleno 586, tidak hadir 3. Sidang panel, hadir 182, tidak hadir 1. M. Guntur Hamzah, sidang pleno, hadir 589, tidak hadir 0. Sidang panel, hadir 173, tidak hadir 0. Ridwan Mansur, sidang pleno, hadir 587, tidak hadir 2. Sidang panel, hadir 168, tidak hadir 3. Arsul Sani, sidang pleno, hadir 577, tidak hadir 11. Sidang panel, hadir 177, tidak hadir 3. Rekapitulasi laporan RPH. Jumlah RPH berdasarkan jadwal 140. Jumlah perkara yang di RPH-kan 270. Jumlah RPH laporan panel 281. Jumlah RPH pembahasan 287. Jumlah RPH pembahasan lanjutan 94. Jumlah RPH finalisasi 273. Tabel 4, rekap kehadiran hakim dalam RPH. Suhartoyo, hadir 138, tidak hadir 1. Saldi Isra, hadir 140, tidak hadir 0. Arif Hidayat, hadir 130, tidak hadir 10. Anwar Usman, hadir 100, tidak hadir 32. Eni Nurbaningsih, hadir 134, tidak hadir 5. Daniel Yusmik Pancastaki Fuek, hadir 139, tidak hadir 1. M. Guntur Hamzah, hadir 140, tidak hadir 0. Ridwan Mansur, hadir 139, tidak hadir 1. Arsul Sani, hadir 134, tidak hadir 5. 3. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. A. Penyelenggaraan sidang atau rapat. Berdasarkan ketentuan pasal 20 PMK nomor 11 tahun 2024, terdapat jenis persidangan majelis kehormatan yang terdiri atas rapat dan sidang. Rapat majelis kehormatan diselenggarakan dengan agenda antara lain untuk 1. Pembahasan persiapan persidangan, 2. Pembahasan dan penetapan hakim terduga, 3. Pembahasan dan pengambilan putusan hasil persidangan, dan 4. Pembahasan rancangan putusan dan rencana pengucapan putusan majelis kehormatan. Sepanjang masa kerja majelis kehormatan periode 2025 telah diselenggarakan rapat sebanyak 16 kali. Sedangkan persidangan yang digelar majelis kehormatan adalah sebanyak 4 kali persidangan. B. Tindak lanjut laporan atau temuan. Berdasarkan catatan Sekretariat Majelis Kehormatan, ada 6 laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan 2 temuan
yang diperoleh Majelis Kehormatan dari